Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, pertama mungkin dari pertanyaan pertama, kita kan mau cari pasangan. Tentu pengen cari pasangannya yang sehidup semati, Pak Ustadz. Pasangan yang sekali seumur hidup, Pak Ustadz. Nah, tips dulu Pak Ustadz, dari agama Islam sendiri sebenarnya tips kalau misalnya cewek cari cowok, harus yang seperti apa sih supaya ini jadi pernikahan yang sehidup semati? Baik, sekali lagi kita bicara lingkup agama Islam ya. Panduan Nabi Muhammad SAW untuk mencari pasangan itu sudah ada. Dan sangat jelas. Untuk wanita, maka diperintahkan oleh Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawiju." Kalau terdatang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian terima agama dan akhlaknya, terimalah lamarannya. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu makna kerusakan di sini adalah KDRT, tidak menjalankan tugas. Karena kalau terkontrol dari sisi agama, dan dia punya karakter asalnya memang baik lah, orangnya jujur, dari keluarga yang baik-baik, maka itu pasti akan lebih membantu nanti langgengnya rumah tangga. Oke. Nah, pesan juga buat para laki-laki hampir sama. Tungkahul mar'atu li arba'ah, kata Nabi SAW. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara secara umum. Li jamaliha, karena kecantikannya. Ada orang cuma mau lihat kecantikan saja. Wali hasabiha, karena keturunannya. Ada juga orang kena lihat, oh ini kena anak siapa, ningrat keluarga dan segala siapa. macam gitu. Ya. Terus yang ketiga itu wali maliha, karena kekayaannya. Wanita yang kaya, dia pikir dia bisa ikut nimbrung hidup. Wali diniha, karena agamanya. Lalu Nabi suruh pilih dari 4 ini, kalaupun misalnya tidak berkumpul 4-4-nya. Kalau berkumpul dia sudah cantik, udah 4-4-nya. Jalur nasabnya baik, sudah kaya, orang yang beragama tentu ideal. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidup akan bahagia. Karena orang kalau beragama itu dok kan, dia lebih mengenal Tuhan. Ada panduan kan, ada yang boleh dan tidak boleh. Umumnya agama itu pasti ke situ. Kalau kayak agama Islam itu sudah jelas, mana yang halal, mana yang haram. Suami istri pun itu udah jelas. Ada kewajiban, ada hak. Yang tidak boleh sama sekali dibengkalikan. Kalau terbengkalikan maka akan jadi masalah. Saya kasih contoh misalnya dok. Saya waktu pertama nikah, saya bilang sama istri saya sama kamu ini sebagai seorang pegawai. Di satu perusahaan namanya rumah tangga. Ownernya ini Allah. Pemiliknya Allah. Ya. Karena Allah yang pemilik syariat kan. Yang mengatur, menyuruh kita menikah itu dalam Islam kan Allah. Jadi ini rumah tangga sebenarnya pemiliknya adalah Allah. Saya sama kamu pegawai. Secara kebetulan, saya ini dirutnya. Kamu sekarang adalah pendampingnya. Jadi kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, saya akan dapat gaji yang maksimal. Saya lembur, saya dapat bonus. Pahala. Ya, otomatis. Pahala. Tapi pahala ini masuk dalamnya salah satu substansinya kebutuhan dunia. Pahala itu kan bukan cuma untuk di akhirat. Kita kalau bakti sama Allah, maka kebutuhan dunia akan diberikan. Kesehatan, kebutuhan dari makanan, minuman, kebahagiaan, semua akan dikasih. Jadi pahala itu bukan hanya sekedar nanti ditimbang, timbangan amal hari kiamat. Itu penyempurnaannya nanti pada hari kiamat. Nah seperti itu. Dan kamu juga adalah seorang staf di sini. Kalau seandainya kamu kerjakan tugas dengan baik, maka kau juga akan mendapatkan bonus ya. Tugas kita adalah harus bersinergi nih, kerjasama yang baik. Salah satu poin yang sangat menarik adalah perkataan seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Beliau awal nikah mengatakan pada istrinya begini. Saya ingin membangun sebuah pondasi dengan kamu. Agar rumah tangga ini langgeng. Dan bukan cuma sampai di sini, tapi sampai di akhirat. Istrinya mengatakan baik. Dia bilang, satu yang saya minta. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Solusinya, kalau saya sedang marah, kamu harus tenang. Tenangin saya. Tapi kalau kamu sedang marah, saya pun tidak akan memicu itu. Sampai kita sudah tenang, baru kita diskusikan. Nah itu poinnya. Jadi kalau dari pandangan syariat Islam sih, memang agama yang didahulukan. Karena orang kalau sudah coba lebih dekat ke agama, seperti dokter sekarang misalnya sudah mau merasa coba lebih dalami Islam misalnya. Kan keinginan itu akan mendorong kita selalu mau mendalami. Sementara yang diajarkan dalam Islam ini semuanya kebaikan dok. Contoh misalnya, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan pasangan, memberikan hak anak-anak, berbaik pada tetangga, toleransi dengan agama yang lain, selama bukan berhubungan dengan masalah ibadah gitu kan. Maka semua itu kan baik-baik. Yang dilarang itu adalah semua yang buruk-buruk.
bohong, menipu, memukul. Dan itu ada di mencuri. dalam agama. Iya, ini bagian dari agama semua. Dan agama ini standarisasinya luar biasa. Karena seorang muslim misalnya di Indonesia, dia nggak boleh bohong. Di Amerika nggak boleh bohong. Di Sama. Australia sama. Jadi harusnya dia jadi orang baik di mana saja. Hanya itu atau yang lain juga dipertimbangkan Pak Ustadz? Tentu di pertanyaan lain, tapi ini nomor satu. Itu nomor satu, Iya. yang utama. Karena gini, kalau orang beragama, maka secara otomatis jalurnya, nasabnya itu akan terjaga. Karena dia hati-hati. Dia tidak akan sembarangan selingkuh atau apa gitu, karena dia tahu ini tidak boleh. Kita ambil persentasenya. Iya. Dok, bukan berarti orang beragama itu semuanya 100% akan baik, tidak ada pelanggaran. Tapi kita harus fair. Akan ada 1, 2 orang, 3, 4 orang yang melakukan. Betul. Tapi itu bukan tolok ukur. Oke. Gak bisa misalnya orang ini agamis, tapi kok dia sempat selingkuh, dia pribadi. Kita nggak boleh pukul rata. Kan kita tidak akan terima sebagai warga Indonesia misalnya, kalau ada satu orang Pukul Indonesia, rata semuanya. ya di Amerika mencuri, lalu dikatakan orang Indonesia semua mencuri. Kan kita nggak mau gitu. Setuju. Ah. Sepakat. Jadi memang agama itu akan membawa kepada penjagaan nasab, garis keturunan nanti. Dia juga tidak sembarangan, berzina sana sini misalnya. Dia juga akan menjaga harta pendapatannya harus dari halal, terkontrol gitu kan. Ini terjaga semua. Agama itu bisa menjaga banyak hal. Sementara yang lain belum tentu menjaga itu. Oke. Orang misalnya punya banyak harta nih, tapi dia tidak agamis. Dia akan lebih banyak kecenderungan kepada dunianya kayak judi, kayak bermain perempuan atau selingkuh itu karena tidak ada agama yang mengontrol kan. Kalau orang beragama, dia tergoda pun itu dalam jiwanya ada gejolak. Aduh, kayaknya salah nih. Nah, yang membuat itu kan karena agama. Oke. Makanya agama didahulukan.